Bang Trison Manurung. Horas Batavia. Hai. Kalau ngobrol sama rocker legend gitu ya. Legend sih harusnya mobilnya 10, Bininya 15 gue lihat. bininya 3. Ya, bininya 3. Jarang-jarang tuh bini 3, biasanya dicerain dulu. Satu aja cukup lah. Satu cukup lah. Baru apa sih Bang? Mungkin? Bokin gue baru Pakpahan. Baru Pakpahan. Berarti lu kalau di pesta-pesta Pakpahan nyuci piring lah ya? Iya. Sebagai parhobas rocker ya? Masih. Masih suka, ini Bang, suka ikut-ikut pesta Batak gitu datang? Ya masih lah, masih. Rasanya gimana tuh Bang ada di pesta Batak terus lu seorang rocker legend suka di apa nyanyi dulu? Ya gitulah, biasanya begitu. Nyanyi dulu ke awal gitu kan. Emang nggak mau lah gue, masa gue penyanyi tapi gue nggak mau nyanyi kan. Lucu aja Tanpa ya. dibayar tuh ya? Tanpa dibayar. Paling tulang gue kasih rekening gue. Udah. Ini tulang rekeningku tulang. Kalau nyokap berapa? Kalau nyokap baru Ritonga. Baru Ritonga, berarti tulang lu Ritonga lah ya? Ritonga lah tulang gue. Buset, di pesta-pesta. Abang lahir di mana sih Bang? Kalau gue lahir di Jakarta. Di daerah mana? Gue lahir di rumah sakit AL Minto Harjo. Waktu gue tinggal di Ramangun. Oh lu emang anak ini ya? Anak Romangun Ya, banget ya? Terus SMP, SMA di mana Bang? SMP gue di SMP Negeri 77, SMA gue di SMA 1 Budi Utomo. Wah anak, wah Budut gua. Gila kan lo, kameramen gue wah anak budut juga Bang. lah. Wah. Kita langsung buru-buru ngumpetin sepatu ya. Terakhir gue main di reunian STM ya malah tuh. Oh iya? Tahun kemarin. Wah seru. Seru gimana seru? Seru banget. Itu mereka tuh yang datang tuh udah tua-tua bro, cuman datang situ pakai bis nih. Mereka jadi nyarter bis nih. Gua nggak tahu tuh. Jadi ngingetin dulu gitu. Misalnya yang jurusan P40 Cililitan Pasar Baru. Mereka naik, yang tua tuh naik di atas, men. Serius? Naik di atas bis. Gue tuh kalau yang berbau mau budut, datang ke situ. berbau budut tuh yang gue inget tuh P52. Senin Pasar Baru. Oh iya, Senin Pasar Baru. Ada kemarin. Ada ya? Jadi mereka tuh geng-gengan gitu loh. Datang P52, P40. Jadi walaupun udah tua-tua masih nongkrong di atas bis mereka. Gila, aku bilang gila budut. Gak ada matinya udah tua-tua masih. Gue takut udah jatuh aja kan, udah ada yang asam urat segala macam. Tapi emang sebrutal itu dulu Bang ya? Itu STM-nya. Gue kemarin tahun lalu gue main di STM Budut. Nggak, kalau di waktu zaman lu SMA emang kan budut tuh kalau kita dengernya wah. Brutal lah Budut lah kalau menurut gue sih. Zaman gue waktu SMA tuh hampir setahun 2 kali lah tawuran. Musuhnya SMA Nyewan Fals tuh, SMA 10. SMA 10. Iya. Captun. Captun tuh musuh bebuyutan itu. Oh gitu. Ya udah nggak pernah damai tuh sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang. Waktu itu lu kenapa milih budut Bang? Apa ya? Budut kan keren, top kan pada saat itu. Memang Iya keren tapi kan angker. angker sih memang gue tahu, tapi gue juga angker bro. Pas lagu pikir lah, pas lagu masuk situ kan. Waktu itu memang tujuan gue mau masuk di situ. Kan waktu itu zaman mau masuk itu kan mesti ujian tertulis, nggak kayak sekarang ya. Belum ngelihat apa namanya nem. Zona enggak nem. Dulu masih ini ujian lo. Berarti lu di atas gue 20 tahun lah Bang ya. Ya kira-kira segitu lah. Tapi mukanya hampir ini. Hampir seimbang ya. Siapa Bang angkatan Abang yang sekarang inget nggak yang Angkatan kan banyak tuh gue. pasti jebolan budut yang jadi orang-orang hebat gitu. Dina Mariana. Dina Mariana, Terus Cynthia Maramis, Dewi Rawan, siapa lagi ya? Arya Junior tuh angkatan gue juga tuh. Oke. Hairul Tanjung adanya Hairul Tanjung tuh angkatan gue. Oh iya Pak CT emang orang budut. CT di atas gue, CT tahun 3 tahun di atas gue. Jadi gue masuk dia udah keluar. Adanya selifting sama gue. Siap. Si Hairul Tanjung. Nah di situ udah jadi rocker. SMA 1 gue rockernya. Udah mulai. Udah. Jadi band andalan udah band gue deh.
Apa dulu inget tuh? Dulu namanya Anbes One, disingkat tuh anak band SMA 1. Nama sih Anbes One kan. Katanya anak band SMA 1. Anak band. Itu sama Jaya, masih Jaya juga. Udah sama Mas Jaya ya? Berarti Mas Jaya juga anak budut? Sekelas sama gue terakhir di kelas 3. Oh berarti ketemu Mas Jaya emang udah, sama Mas Jaya udah teman dari SMA? Dari SMA. Gue dari SMA udah ngeband sama dia. Band andalan budut ya gue sama Jaya deh. Anbes One itu? Anbes One itu. Itu band cover apa udah? Masih cover itu belum bikin. Banyakan cover apa? Waktu itu gue bawain Rush, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple. Ya band-band kayak gitulah. Yes. Masih progresif bro. Rock Night. Yoi. Dulu zaman gue tuh orang-orang band-band lain masih Rolling Stone. Bim-bim tuh Rolling Stone bawain ya Bim-bim. Iya. Tapi gue udah bawain Rush, bawain ya gitu-gitu deh. Skillful ya? Yang ngeri itu. Ingat gak tuh Bang, kapan tuh mulai kayaknya gue harus jadi rock. Gue ngerok aja kan. Kalau gue kan pertama kali itu dengernya udah New Kids on the Block, Gitu ya? Tommy Page gitu. Gue sudah kekeh gue di jalur pop gue. Gitu. Nah lu kekeh rock. Gue dengerin musik rock tuh dari SD. Pertama kali gue suka musik rock ya Queen gue suka. Albumnya dia tuh Night at the Opera. Ya. Iya. Itu gue dengerin Bohemian sama Love of My Life tuh gue anggap keren banget gitu loh. Gue jatuh cinta musik rock ya dari situlah, dari Queen gue pertama kali gue denger. Baru gue denger yang lain, Rush, Led Zeppelin, Deep Purple, The Police, gitulah. Kira-kira. Oh dari SD? Dari SD gue suka, karena abang-abang gue rocker juga kan. Oh oke. Abang gue yang pertama Parlin kan bekas vokalis Slang, ganti Welly sebelum si kakak. Oke. Abang gue dulu sempat Parlin Manurung. Parlin. Abang gue yang nomor 2 drummer yang udah meninggal yang almarhum nih. Gue nomor 3 cowok nih, Syapudan lah gue. Lo Syapudan. Oh lo 3 bersaudara? 3 bersaudara, 2 cewek. Oh cewek tapi di atas lo semua? Di bawah gue. Oh lo laki-laki paling muda? Laki-laki paling muda gue. Syapudan ya? Iya. Nah itu gimana tuh Bang rasanya nyokap bokap waktu itu punya 3 anak cowok yang brutal? Wah, gimana? Bapak gue kan marinir bro. Ya gitu deh, jadi kehidupannya juga keras lah. Kita tuh salah tuh disikatnya pakai pakai koper rem gitu, atau nggak pakai sapu lidi. Bokap gue nih kalau kita salah nih mau ngukumnya tuh, ini sapu lidi 1 saat 2 langsung semua sampai habis gitu ya. Gue nggak milih deh, terserah papi deh gitu. Disuruh milih hukuman. Nah, mulai bilang gua mau hidup di musik tuh kapan, Bang? Itu SMA lah, setelah SMA lulus SMA lah gue udah mau, ya gue sudah mengatakan gue pengen hidup di musik gitu loh. Kenapa bisa Karena sepede itu? Cita-cita gue kan dulu waktu SD sampai SMP tuh ABRI men. Karena bapak gue kan ABRI, ya gue pengennya begitu, tapi setelah gue ngeband dan gue merasakan enaknya ngeband, ya itulah akhirnya begitu SMA mulai gue udah pikir lebih serius ngeband, sampai sekarang lah akhirnya gue ngeband. Menarik nih Bang, enaknya ngeband versi Trison Manurung apa sih Bang? Enaknya ya, enaknya ngeband tuh satu, kita dapat duit ya, dibayar, ditepokin ya, terus dihormatin, banyak teman, banyak relasi. Jadi perempuan disensor ya, disensor. Ya itu dengan sendirinya lah bro, nggak kalah lah sama orang berduit ya rocker ya. Untuk perempuan loh. Sempet kejerumus ke daerah-daerah narkoba nggak sih Bang itu? Gue gue malah sempat kena gue masalah narkoba. Gue ketangkap sama basis gue. Yang nangkep gue tuh waktu itu Kapolwil Bogor. Jadi gue ada sengketa di jalan, mobil gue mau tabrakan mobil dia. Akhirnya dijegat lah gue sama dia.
Dia kan naik mobil sedan Accord tuh. Dijegat, gue pikir deh nyangkain gue cewek kan gondong-gondong nih. Gue berdua nih sama basis gue Tony Rock. Dia turun dari sebelah kiri, dia turun kolonel bro, polisi. Terus nggak berapa lama dari belakang turun lagi 2 orang kolonel juga. Jadi ada 3 orang kolonel di mobil itu. Kolonel angkatan laut, angkatan darat sama polisi. Serius? Iya, yang turun tuh. 1 supirnya, berempat dia. Itu dalam kurung TNI udah tuh ya? TNI, memang sepertinya mereka kayak habis inspeksi atau meeting apa gitu loh. Soalnya ini polisi ini Kapolri Bogor saat itu. Terakhir dia menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Pamuji yang nangkep gue bro. Gitu, jadi dia stopin gue, set. Diperiksa nih, surat-surat nggak ada lagi, baru ketilang. Jadi ada surat tilang, cuma ada kadaluarsa gitu loh. Udah deh kalian ikut ke Polres waktu itu dibawa kita ke Polres 821 ya. Wah sementara di kantong gua gelek semua nih, ya udah gua bikin kan. Udah dibikin? Ya udah gua bikin, iya. Sementara akhirnya karena nih mobil surat-suratnya nggak ada, jadi mobil gue ini dibawa nih sama supirnya ke polisi. Jadi yang nyetir itu polisi, gue dibawa sama mereka berdua. Jadi gue dipindahin sama mereka nih. Jadi gue sama kolonel-kolonel lah, gue di depan, Tony di belakang nih, di hafid kolonel nih. Sementara di sini gue ganja kan. Ini udah rocks nih? Udah rocks tuh. Terus. Udah rocks tuh. Itu lagi rekaman album pertama tuh. Iya. Terus? Nah akhirnya waduh, sementara gue bingung, kalau gue buang dalam rokok nih tensin pasti kan, karena gue mesti buka kaca satu. Terus kalau gue buang masa 1 dus itu rokok kan, tensin banget kan, wah gue pasrah akhirnya tuh, gue pasrah lah. Akhirnya dibawalah kita ke 821 Taman Topi itu. Sampai di sana polisi tuh nanya, mana mobil yang mau tabrakan sama kalian? Oh sebentar pak, saya lihat pak, gue bilang. Gue habis diinterogasi nih, cuman belum diperiksa ya. Jadi gue keluar, gue lewat tempat sampah, gue buang lah nih gelek gue nih, satu dalam rokok tuh. Wah gue pikir selamat kan. Oh udah pak, udah datang pak, gue bilang. Gue laporan polisi udah datang tuh mobilnya. Diperiksa lah tuh mobil, nggak ketemu tadinya bro. Terus diperiksa lagi, itu di mobil kan ada asbak tengkorak tuh. Ini mobil teman gue nih, mobil si Tony. Di asbak tengkorak itu ternyata ada puntung gelek. Wah, di bawah tuh ininya Pak asbak itu. Nih mereka habis mengganja nih kan. Tadi diperiksa nggak kena. Diperiksa ulang. Gue bilang sama Ton, itu gelek kapan tuh tadi? Perasaan kita buang-buangin, gue bilang PT-nya gue bilang gitu kan. Waduh, gue lupa, gue kemarin nyuci mobil, itu gelek gue taruh di situ gitu. Berarti dia nyuci mobil sambil hancur ulang lo, gue bilang. Udahlah, kena lagi tuh, diperiksa lagi lah. Ditaruh di bawah dashboard kan. Ada kita bawa 1 on waktu ke sana tuh di Bogor tuh. Kena lah kita. Untungnya gua waktu itu KTP gua nggak ada, semua nggak ada, gua nggak ada identitas lah. Si Tony pun nggak ada identitas. Sampai akhirnya untung si Tony bawa kartu nama bapaknya kan dia sekomplek sama gue. Bapaknya Brigjen Marinir kan. Untung bawa itu bro, kalau enggak wah hancur deh. Gue ngeliat di dalam tuh anak-anak yang tengsin narkoba gitu, mukanya bulat-bulat loh, hancur semua, rambutnya dipapak-papak. bulat-bulat tuh digebukin. Digebukin. Parah untuk apa narkoba di Bogor dulu. Terus begitu gue masuk, gue masih gondong sama dua orang-orang di dalam itu kan bingung. Wah, gila lo hebat lo bang. Kenapa maksudnya gimana? Bang kalau di sini bang kasus-kasus narkoba hancur bang, nih lihat muka gue gitu kata anak narkoba tuh. Oh, bang pasti mafia nih, gue digituin bro kan. Wah, gue songong deh jadi. Gue belaga jadi bede deh. Hancur iya bro, kasus gue berat gue gitu. Padahal karena temen gue bawa kartu nama bapaknya, kalau enggak sih hancur juga kita. Sampai di dalam tuh mereka tuh sama kita ini ngeri. Disangkan gue mafio bro. Mafioso sangkain. Berarti sempat dikurung dulu? Sempat. Berapa? Sempat dikurung sekitar 21 hari lah di kantor polisi. Gue sebenarnya bisa keluar karena kan diurus. Cuman si Tony bapaknya nggak mau, biarin mau dihukum dulu deh katanya. Karena kan
kasusnya kan berdua. Kalau gue diurus dia nggak diurus ya nggak bisa. Thanksin. Itu sempat ngancurin hidup nggak sih, Bang? Narkoba lu dulu? Enggak. Gele apa sih, Bro? Oh, udah. Kalau yang kesana-sana nggak psikotropika apa segala? Oh, enggak. Gue hanya itu aja. Kenapa, Bang? Kok bisa nggak kan lu rocker banget dulu, kok nggak terjebak ke sono? Gue pernah sih nyoba-nyoba, tapi memang nggak tertarik lah untuk yang kimia-kimia gitu dulu ya. Ini kan cerita dulu nih. Iya. Tapi sekarang gue udah bersih, Bro. Gitu. Ya tuh lucu tuh zaman gue remaja tuh lagi bikin album pertama tuh gitu. Nah, bicara Rocks tuh, Bang. Tahun berapa tuh mulai kepikiran serius bikin band? Dulu gue setelah gue lulus SMA 1 kan gue ditarik sama band namanya Skal. Band Jakarta tuh, dia suka bawain lagu-lagu Iron Maiden. SKULL ya? Iya. Suka bawain lagu-lagu Iron Maiden ya. Jadi suatu saat tuh mereka mau main di Ancol. Terus vokalisnya sakit. Nah, dia ngubungin gua. Son, lu bisa nggak nanti malam main? Dia kan tahu gue suka Iron Maiden juga gitu. Bawain lagu-lagu apa? Bawain lagu-lagu Iron Maiden. Ya gitu kan. Lagunya apa aja? Ini. Wah, gue tahu semua. Berangkat gue bilang. Main lah. Malamnya tuh di Pasar Seni kita main. Begitu selesai main, sukses kan main. Ya udah besokannya gue dihubungin. Jadi vokalisnya dipecat. Digantiin gue. Kerenan gue katanya sih. Itulah awalnya tuh. Dibandinginnya masih Son Manurung ya iyalah. Akhirnya gue gantiin vokalisnya. Akhirnya lu resmi jadi vokalisnya Skal waktu itu. Waktu itu gue di Skal tuh gue sama Ari Rock sama Iwan Rocks. Oh, sama Iwan Rocks ya. Nah, 2 lagi di luar Rocks. Jadi itu tahun 85-86 lah ya. Terus 86 akhir Ari pergi ke Australia. Dia mau sekolah di sana katanya. Ternyata di sana ngeband dia sampai jadi pembukanya Iron Maiden juga di sana dia. Ari. Sama Mortal Sin dia dulu sempet kan. Nah, tahun 87 dia balik lagi nih ke Indonesia. Dia mau masuk Skal lagi. Cuman gue sudah punya drummer kan, nggak enak gue pengen mecat drummer gue. Memang lebih kerenan Ari sih mainnya. Gimana caranya gitu loh. Ri, gue bilang gue nggak enak deh kalau gue mesti mecat drummer gue. Mendingan lu bikin band aja deh. Yaudah lu bikin sama gue deh. Gue kalau gue punya drummer Ari nih, gue pasti band gue keren. Pikiran gue gitu aja saat itu. Tapi segitu ininya lo ya, segitu loyalnya, nggak enak nih. Nggak enak. Kalau gue tahu kalau gue bikin band sama dia, gue pasti keren. Jadi ya udah deh. Kalau gitu, kalau lu nggak enak sama anak-anak sekali, lu ini deh cariin gue personil katanya. Gue cariin lah nih, dia personil nih. Dia mau bikin Rocks ini nih, Ari kan yang bentuk. Iya. Karena dia nggak bisa masuk skala ya kan. Pertama yang gue ajak Jaya. Jaya kan gitaris gue di SMA nih. Jaya kok bisa sejago itu sih, Pak? Jago deh. Ya itu one of gitaris paling jago lah menurut. Emang anak les ya? Enggak. Dia alami juga dia. Otodidak deh. Dia ya belajar inilah, nggak resmi lah. Jalanan juga kayak Pai ya? Kayak Pai juga dia. Nah terus Jaya, Mas Jaya. Ari setuju, oke Jaya. Terus si Jaya ngajak Tony. Jaya sama Tony kan pernah di satu grup juga tuh, Navy Punk tuh. Iya. Sama Alpha the Freitas ya, sama abang gue juga, si Parlin. Diambil lah Tony. Goyang tuh. Navy langsung goyang, Jaya sama Tony ngilang kan. Udah akhirnya dapat lah nih mereka nih bertiga nih kan. Gitar, Ari, Jaya, Tony. Tinggal nyari vokalis. Gue ditugasin lagi sama Ari nih. Lu mesti cariin gue, lu kan vokalis. Gue cariin sih bro, emang asli gue cariin. Tapi yang jelek-jelek gue sodorin ke dia gitu. Dan intinya gue berminat nih. Oh gitu. Gue berminat tuh masuk, gue cariin jelek. Dia marah-marah dia mau gue, gila lu vokalis, nyari vokalis yang gini-gini banget gitu. Dalam hati gue sengaja, gue pengen jadi vokalis lu gitu loh. Ya gitulah akhirnya gue cariin galeng masuk sama dia. Ya udah akhirnya gue ngomong, ya udah dari
emang lu mesti gue vokalisnya kan gitu kan. Ya udah akhirnya gue cabut lah, gue izin sama teman-teman gue, sorry banget gue bilang, gue mesti bikin band yang menurut gue lebih bermasa depan nih, gue minta maaf lah sama anak sekarang, gue minta maaf sama mereka, gue cabut. Iwan ikut rupanya, gue ikut juga deh. Iwan Saverius. Enggak, Iwan gitarisnya Rox yang tinggi tuh. Oh Iwan iya. Nah, gue ikut. Dia pengen ikut juga, dalam hati gue sampai ngajak lu. Tapi ya karena gue juga sama Iwan, gue suka lah. Gue pernah seband sama dia, jadi gue tahu lah kemampuan dia kan. Ikutlah dia. Ya itulah akhirnya kebentuk lah Rox. Tahun 87 ya. Jadi Rox tuh kebentuk, Skal sama Neville langsung bubar tuh udah tuh. Habis masalahnya kan. Itu terbentuk terus langsung ada label waktu itu? Enggak, kita tuh 87 masih manggung-manggung. Sampai tahun 92 kan baru. Masih itu? Sampai tahun 90. Masih cover berarti waktu zaman manggung? Masih cover. Tapi kita sudah mulai bawain lagu sendiri. Rox waktu itu identik Metallica ya kalau nggak salah ya? Dulu Rox ini bro, masih campur-campur. Kita bawain Van Halen, bawain Stryper, bawain Autograph, ngeri kan? Stryper. Vokalnya melengging gitu kan. Rock gospel tuh. Yoi. Stryper, Van Halen, apalagi ya, Dio. Pokoknya kita bawain lagu-lagu gitu AC/DC deh. AC/DC enggak malah. Enggak, padahal vokal lo sih dapet lah. Ya? Dulu AC/DC terlalu gampang mungkin. Terlalu gampang kali ya. Soalnya kan drummer gue ini Saktiman Laguna, sayang dia main dutak-dutak doang kan. Berarti udah bawain lagu-lagu cover sambil udah mulai nongolin lagu-lagu sendiri gitu loh. Jadi suatu hari kita main nih di Bulungan ya, konser tahun 87. Almarhum hari ini bawa, dia baru pulang dari luar negeri ya, dari Australia. Dia pulang tuh bawa album Master of Puppets. Kita bawain ini nih. Anak-anak nih baru denger Metallica masih asing kan. Gila, musik apaan nih kan. Tapi lama-lama didengar, langsung enak lah, langsung jatuh cinta kita begitu kita bawain. Kenapa Bang? Lu pertama kali denger musik Metallica tuh di bayangan lo apa? Kok sampai keluar kata-kata musik apaan nih gitu? Iya, karena waktu itu belum terbiasa kali ya. Waktu itu kan masih era-eranya glam rock kan. Masih musik yang manis, yang harmonisnya tinggi gitu loh. Tiba-tiba sementara Metallica nih mengandalkan groove banget gitu loh. Kebetulan Rox juga groove kan, bandnya nih nge-groove gitu loh. Begitu kita bawain Master of Puppets, wah baru berasa gitu band ini baru band nih gitu loh. Berubah lah kita aja. Semenjak kita bawain Master of Puppets tuh langsung jatuh cinta lah sama musik metal ya. Sampai kita juga waktu Festival Indonesia ke-5 tuh bawain lagu pilihan bebasnya tuh Master of Puppets. Sementara orang-orang belum ada yang bawain Metallica zaman itu. Belum ada. Makanya tuh lu kalau lihat covernya festival album Festival Indonesia ke-5 tuh Rox doang yang dandanannya metal dari 10 grup itu. Yang lain kan masih glam semua pakai jaket kulit. Siapa sih Bang angkatan lu itu? Angkatan gue tuh yang ada Power Metal. Andromeda. Padi, Yoyo Padi. Oh Yoyo Padi. Dulu Yoyo itu drummer yang masih SMP Yoyo. Iya. Terus Kaisar Solo. Kaisar laba-laba apa ya? Ini Kaisar tuh Kerangka Langit. Iya, Kerangka Langit. Terus Rudal Bandung. Rudal. Parta Putri dari Jogja tuh band-band cewek semua tuh. Ini finalisnya nih maksud gue. Saltis dari Madura. Yang dari Kalimantan tuh bandnya Arul, Big Boys. Arul belum di Power Metal. Belum, masih Big Boys. Akhirnya setelah Power Metal menang, Arul the best vokalis kan dia. Ditarik sama Lok lah masuk ke Power Metal. Nah waktu itu yang menang Power Metal. Oh yang menang, iya Power Metal juga ada ya? Iya, yang bikin ya bosnya Power Metal ya, nggak wajar dong. Masa Lok yang menang ya.
Rox juara 2 tuh. Cuman kata orang-orang sih harusnya lu yang the best katanya gitu. Cuman gimana bro? Yang bikin Kita dari Jakarta, Ono dari Surabaya. Udah syukur bisa juara 2 kan. Juara 3 jadi Surabaya juga Andromeda. Andromeda. Nah, impact dari itu apa tuh Bang festival itu ke Rox? Impactnya impactnya tuh lagu Rock Bergema kan direkam di album itu. Sementara sebenarnya kita bawain tuh waktu festival itu adalah Superstar dari album pertama ya. Memang kalau untuk di panggung lebih menarik Superstar ya. Cuman untuk rekaman tuh itu juga almarhum Mas Yoki tuh yang milih. Lu rekaman lagi ini aja lagu Rock Bergema aja katanya. Lox Labor juga begitu. Padahal kita waktu itu nggak pengen masukin itu loh, tapi mereka menyarankan. Ternyata memang nggak salah gitu loh kuping mereka tuh. Nah ini unik soalnya kan banyak yang ngomong katanya justru Rock Bergema itu adalah salah satu lagu yang Mas Jaya paling nggak suka ya. Paling yang kita dianggap dia cemen. Iya, karena gue yang bikin. Oh gitu. Kalau ada yang bikin nih nggak berani ngomong gitu bro. Iya. Sorry gue minum nih. Iya, gue gak bingung. Itu Rock Bergema yang bikin Bang Trisan? Gue sama Iwan. Oh. Gue sama Iwan. Cuman kan waktu itu, waktu di album pertama itu, kita memang kan masih kompak tuh, masih nggak pengen ego-egoan lah. Jadi tulisnya itu Rox lah. Tapi yang bikin sih aslinya gue sama Iwan. Iwan bikin musiknya, gue bikin nada lagu sama liriknya. Jadilah lagu itu gitu loh. Jadi kalau Jaya nggak suka ya wajar aja. Iya. Bukan nggak suka tapi menurutnya untuk paling rock cemen katanya. tapi meledak. Padahal itu lagu dipakai festival terus kan. Makanya Karena tuh lagu tuh mewakili skill dan komersil. Iya. Komersil dan skill kan tuh lagu kan. Jadi makanya itu sering dipakai buat festival. Itu ya dalam 2 tahunnya dipakai buat film kemarin bro. Rockestra juga kan? Rockestra. Erin Gutawa. Kemarin dipakai film ini. Rocker Balik Kampung. Iya. Sama film Bebasnya Mira Lesmana. Betul, iya. Di Rockestra tuh vokalis gue itu yang nyanyi, si Yopi ada dari Surabaya. Oh, lu dulu di Mata? Enggak, ngurus aja. Oh, ya benar lo. Ngurus aja gue. Gitu ya. Iya. Rock Bergema booming. Di album itu booming tuh. Waktu itu di album itu, wah the best penjualan deh tuh. Sampai akhirnya kita langsung dibikinin album kan sama Blackboard kan. Kita ngeluarin album, nggak taunya Polygram pun tertarik. Polygram tertarik untuk membeli album itu. Polygram. Jadi untuk penjualan di luar negeri Polygram yang nanganin. Indonesia Blackboard. Gitu bro. Jadi nggak salah tuh Mas Yoki tuh milih lagu itu. Iyalah. Ternyata penjualannya ngeri zaman itu. Paling the best rock, penjualan rock zaman itu ya. Semut hitam aja masih di bawahnya kalau nggak salah. Semut hitamnya God Bless. Padahal meledak abis kan tuh. Nah udah abis itu setelah Rock Bergema booming, Kaya Raya ya. Wah kaya raya. Produsernya yang kaya raya. Kita kan dibayar udah lu segini. Iya. Pokoknya yang ikut festival itu diiming-iming nanti rekaman gitu loh. Jadi dibayar pun seadanya lah bro. Iya kita rekaman aja udah seneng waktu itu kan. Terus mereka yang kaya raya. Next step-nya apa tuh Bang? Setelah kan wah nih booming nih kita punya Rock Bergema. Ya, tawaran-tawaran mulai tawaran manggung tuh makin banyak lah. Sampai akhirnya itulah timbul Blackboard untuk ngambil kita bikinin album. Album Black itu, album pertama itu. Jadi dalam proses itulah yang gua monot eksiden tuh. Insidennya di Kompas asbak tengkorak gua ngeri. Itu rock syndrome tuh ya. Star syndrome udah mulai sempet nggak sih Bang lu ngerasa bahwa gue star syndrome nih jadi belagu apa gitu pernah nggak? Ya mungkin pernah lah tapi nggak banyak untungnya karena gue juga bukan orang yang model kayak gitu sebenarnya.
Jadi gue juga nggak bisa terlalu lama-lama bro, jadi star syndrome. Oh gitu. Iya. Berapa album sama? Rocks tuh sudah berapa? 7, baru 7 lah. Nah itu dari Rocks itu kan sempat ada peralihan tuh tiba-tiba Bang jadi vokalisnya Edane ya. Itu apa yang terjadi sih Bang? Itu yang terjadi sebenarnya tahun berapa ya? Tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu dia sebenarnya sih gara-gara apa ya? Almarhum udah mulai almarhum lah yang bikin gua ini. Almarhum kan meninggal kan zaman itu kan. Wah, gue pikir untuk mencari sosok yang seperti ini berat juga nih. Terus gua waktu itu gue dengar Edane mau nyari vokalis. Tapi harus audisi gitu. Iya, itu yang gue itu. Bahkan lu mau ikut audisi. Nah, lu bayangin kan. Kenapa gue mau bro? Karena gue yakin gue bisa menang gitu lah. Ngeri kan. Kalau enggak sih gue nggak mau gitu. Berarti saat itu antara Rocks sama Edane, namanya gedean Edane maksudnya gitu. Rocks dulu lah. Ya makanya. Rocks dulu lah. Cuma kan waktu itu Rocks sempat turun juga, semenjak almarhum hancur. Dia kan udah mulai pakau macem-macem lah. Dia doang yang pakau di Rocks tuh. Dan akhirnya dia pakaunya sendiri-sendiri doang gitu loh, nggak. Karena kita nggak make yang kayak gitu-gitu, dia sendiri. Hancur sendiri lah dia jadinya. Semenjak itu gue merasa, kacau nih, almarhum nih kacau nih, nggak bisa. Susah juga untuk eksis kalau dengan kondisi seperti ini gitu. Itu juga gue sudah berancang-ancang juga tuh. Nah itulah ketika Edane mau nyari vokalis, gue ikutan lah iseng-iseng, gue coba. Padahal gue waktu itu gue lagi rekaman solo, gue waktu itu bikin solo gue sama Mas Lebor. Jadi gue bikin solo, lagi rekaman, terus Edane nyari vokalis, gue coba ikutan dan gue akhirnya menang. Akhirnya gue izin lah sama Mas Lebor kan, gue udah kontrak gue untuk solo gue. Nah, akhirnya gue izin, waduh Pak Lok sorry nih, gue nyamperin dia, gue datang kan. Kenapa Son? Enggak gini Pak Lok, gue kemarin ikut audisi Edane, gue bilang, nggak taunya gue pemenangnya gue bilang gitu. Terus gue sekarang vokalisnya Edane, Pak Lok gue bilang. Nah terus kayaknya gue nggak bisa ngelanjutin solo gue deh, gue bilang gitu sama dia kan. Wah lu Batak geblok lu gitu kan. Kemarin lu minta bikin album gue. Yang medok banget lu. Iya. Waduh gue bilang, gue maaf banget nih Pak Lok. Ini kayaknya gue mesti menjalani bersama Edane nih. Kenapa Bang? Apa lu ngelihat Edane jauh lebih bermasa depan dibanding solo album lu? Gue memang sebenarnya gue lebih suka ngeband daripada solo. Makanya solo gue nggak jadi-jadi sampai sekarang nih. Gue lebih seneng ngeband sebenarnya daripada solo. Apa lu takut kayak Freddie Mercury begitu bikin solo flop gitu? Nggak tahu deh, pokoknya gue lebih seneng ngeband ya daripada solo. Nah itulah akhirnya gue lebih milih Edane sama Edane gitu loh. Sampai akhirnya keluarlah itu ya. Seharusnya kau berada di sisiku. Itulah. Akhirnya. Aduh. Itu masuk Edane langsung album itu tuh Bang? Iya album itu tahun 2002 tuh. 2002 itu yang nyiptain lagu itu siapa sih Bang? Gue Met. Oh. Berapa lama sama Edane? Sama Edane gue cuma 3 tahun lah. 2000 sampai 2003. 2000 sampai 2003. Jadi lagi booming tuh gue cabut tuh bro. Nah itu juga tuh aneh simpang siur tuh beritanya itu. Apa yang terjadi? Itulah ada yang bilang gue dikeluarin, ada yang bilang gue mengundurkan diri kan. Aneh nih biar Batavia nih tahu nih kalau gue mengundurkan diri dari Edane. Di saat Edane sedang booming gitu loh. Kenapa gue mengundurkan diri ya? Karena gue merasa nggak enjoy aja, apalagi ketika Edane itu dipegang sama manajernya itu, yang megang tuh vokalis yang gue gantiin bro, si Ucok itu, si Batak Gunung itu tuh, dia yang gantiin tuh. Semenjak dia masuk jadi ini kisruh. Tadinya gue mayat asik, lama-lama dibikin
kayak dipisahin gitu sama dia jadinya. Kayak gue adu domba gitu loh. Sampai-sampai Ed Parno gitu, gue manggung, gue lagi komunikasi sama penonton, tiba-tiba Ed di depan gue, dia komunikasi juga main gitar sama penonton, kan ngeri bro. Gue komunikasinya sebelah sana. Orang Batak lu mau gitu, Batak sama Dayak seru lah, ngeri sebenarnya itu. Dia komunikasi ini gue kesana bro, komunikasi juga sama penonton. Sampai begitu loh, itu gara-gara itu manajernya tuh. Dia mengadu domba, jadi sepertinya gue lihat tuh, dibikin Parno lah, lu jangan sampai kalah sosok lu sama gue gitu loh. Spotlightnya tuh jangan. Sementara kan Edannya emang Ed nih. Jadi ada aja masalahnya jadi semenjak itu. Itulah yang bikin gue nggak betah. Gue cabut lagi tur. Banyak uang gue waktu itu, cuman nggak nyaman bro, kita main band kan buat nyaman kan, buat enak. Punya duit tapi kalau nggak enak, mendingan gue kerja kan gitu. Iya. Lo abis dari keluar dari Edannya apa tuh bang? Abis gue keluar dari Edannya, gue masuk ke Rox lagi. Hancur gue ya. Ya mau nggak mau lah. Masih mau nerima tuh Mas Jaya ya? Lah. Habis dia nyari vokalis yang kayak gue nggak dapet. Terakhir kan orang bule itu kan dipakai kan, nggak bisa deh spelling Indonesianya hancur. Ya gue cabut. Sebelum gue cabut sih gue disonding-sonding sih sama anak Rox. Ya udah lu cabut aja lu dari Edannya gitu sama anak. Ntar gue cabut lu nggak nerima, gue Pancingan kodok. Iya, pancingan kodok. Tapi gue tahu mereka masih butuh gue gitu loh. Makanya itu gue berani ngambil keputusan lu di saat gue lagi naik daun, gue cabut kan. Duit lagi banyak tuh kan. Ya udahlah gue mengambil keputusan untuk cabut aja lah. Gue nggak enjoy. Gue secara musik sih enjoy banget gue main sama Edan ya. Cuman diribetin sama itulah manajernya itulah. Manajernya ini seperti menganggap dia nggak ini. Seperti nggak ikhlas gitu loh, Edannya itu naik daun sama gue. Jadi ada aja masalah-masalah yang di ini gitu loh. Sampai dibilang, lu kalau bawain lagu kalau bawain lagu zaman album gue kayak gue dong vokalis, lu aja yang nyanyi gue gitu. Lu buktinya nggak dipakai, lu aja yang nyanyi kalau mau kayak gitu. Iya nggak, gue disuruh nyanyi yang kayak dia gitu loh. Gue bilang lu aja yang nyanyi kan. Rocker kalau marah 7 oktav ya. Lu aja yang nyanyi. Iya lah bro. Gue bilang lu Batak gunung mah gue gituin kan. Dia kan Batak juga deh. Batak gunung lu, gue bilang lu ngelu. Sampai begitu gue gila. Hancur tuh. Nah ini ada satu fase menarik nih bang di hidup yang gue lihat. Tiba-tiba lu ketemu sama sosok orang gila juga yang namanya Vicky Syanipar. Tiba-tiba lu mau nyanyi lagu Batak. Apa yang terjadi tuh bang? Kok lu dari gua nggak nyangka anak Jakarta ya kan, budut, rock and roll. Itulah. Lu even dulu gue lihat dulu nggak pernah lu pakai nama Bobo Manurung dulu. Iya. Maksud gue biar orang tahu sendiri lah. Gimana nih? Mukanya lu soalnya binyo banget gitu ya. Binyo. Banyak bilang Ambon gue kayak gitu. Apalagi dulu SMP SMA gue pakai akar bahar mulu bro. Oh gitu. Nongkrong sama anak gue ini kan, baon nih kan. Si jatuh bangun nih marga. Gitu ya. Ya mulai ngelirik-lirik Batak kapan bang? Ya itulah sama Vicky lah. Gue terima kasih banget gue sama Vicky. Gue diingetin kalau gue Batak gitu loh bro. Dan gue ngelihat aransemennya Vicky menurut gue keren, nggak kayak Batak-Batak. Nah tapi kronologisnya dulu bang. Kan nggak tiba-tiba. Susah lo nyanyi Alusia, susah lo. Dia memang ngajak gue. Vicky memang. Emang sempat temenan atau? Gue udah kenal cuman belum berteman lah, hanya kenal aja lah. Cuman dia saat itu dia mencari rocker Batak yang mau bawain lagu Batak rock and roll versinya. Lagu Alusiau itu. Dia memang milih untuk ngajak gue. Gitu. Gue kan juga, gue bilang sama Vicky, gue gak pernah bawain lagu Batak lo Vicky, gue bilang gitu kan. Ya tapi lu kan Batak lo katanya kan. Berangkat lah gue bilang, coba lah, gak taunya asik juga. Arrangementnya bagus kan, rock and roll gitu, gue masuk lah ke gue. Akhirnya asik kan tuh lagu, lu pernah denger? Asik ya, kayak bule ya. Iya. Kayak bukan lagu Batak men. Iya. Kayak Poison katanya. Vicky kan kayak gitu. Itulah akhirnya
akhirnya tour lah kita. Rasanya apa tuh Bang dari rocker tuh tiba-tiba Lagu Batak ya. Tapi kan gue bawain Bataknya ala rock juga, bro, nggak masalah. Tapi kan audiens lu udah mulai beda tuh. Oh, waktu gue tour sama Vicky itu audiensnya rock and roll, man, bukan yang Batak-Batak ini, yang Batak-Batak lapu gitu, bukan. Jadi emang anak muda sana gitu loh. Mereka juga happy juga kayak nonton rock beneran deh, rock Indonesia beneran gitu loh, bukan rock Batak. Bedanya di situ. Makanya tuh waktu ketika waktu turnya Vicky itu gue ditanya gue sama apa namanya, sama wartawan Batak lah. Bang Pison katanya, saya mau tanya kenapa Bang Pison nggak bikin grup trio katanya. Gue ketawa. Grup trio nggak apa, gue sendiri gue sanggup lah, gue gituin aja. Gue sebel banget katanya. Gue bilang gue sendiri gue sanggup, gue gituin, man. Gak ngomong lagi, Batak kalau gituin kan langsung ini kan. Gila, lu nganyak sih pertanyaannya. Nah itu tadi apa, lu bilang tadi gue terima kasih sama Vicky gitu loh. Itu apa tuh Bang maksudnya? Karena Vicky mengingatkan gue bahwa gue Batak. Karena selama ini kan gue belum pernah menunjukkan ke dunia rock and roll Indonesia kalau gue nih Batak, ya. Boleh tahu kenapa Bang dulu nggak mau nunjukin bahwa lu tuh Batak? Apa ya, gue nggak tahu deh, gue belum dihadapi, nggak ada ngaruh ya. Nggak juga sih, gue kadang juga kalau resmi gue selalu tulis marga gue, kalau resmi ya. Cuman kalau untuk di album ya awal-awalnya memang gue nggak menunjukkan Batak gue. Berikut kalau Vicky kan emang sempat malu jadi Batak. Abang pernah malu nggak jadi Batak? Wah, nggak pernah gue. Gue bangga jadi Batak, men. Bangga gue jadi Batak. Korea ya. Oke, terus Vicky datang. Iya, Vicky datang ngajak gue untuk itu. Lu diingetin. Maksudnya apa tuh Bang lu diingetin ke lu? Ya lu penyanyi Batak, lu harus keluarin dong karya Batak lo gitu loh. Iya juga Vicky. Kira-kira lu mau ngajak gue apain nih? Lu coba nyanyiin Alusial nih, gue aransemen. Gue nyanyiin asik ternyata. Sekarang gue minta lagi, Vicky, mana lagi Tobadim kapan lagi nih? Ntar ya, siap-siap lu katanya. Asik, dia apa ya, aransemennya asik sih Vicky. Vicky tuh asik kan kalau ngaransemen lagu ya. Walaupun banyak Batak-Batak yang penyanyi Batak, musisi Batak yang mencerca ya. Bukan Batak itu gitu kan. Kau pikir Batak mengandung-ngandung doang. Kayak gile, Batak bisa rock and roll ya kan. Ya intinya kalau kita bisa bikin anak muda cinta sama lagu Batak ya. Kan visinya begitu Vicky, supaya anak muda dia mengenal Batak. Bukan cuman orang-orang tua kita doang ya, opung-opung kita doang yang nyanyiin Batak. Maunya anak muda sekarang terbukti juga kok dengan Vicky bikin lagu Batak dengan aransemen yang kayak gitu, anak-anak muda Batak senang sekarang. Iya. Gue tadinya bukan pahlawan Batak jadi pahlawan. Mantap kan. Gue bilang mau lihat ya Vicky. Itu gue kangen juga sih mau berkarya lagi sama dia, tapi belum ada kesempatan aja. Nggak ngajak yang lain Bang, kayak ngobrol sama Pai atau sama Rox gitu. Untuk apa ya? Bikin cover satu lagu Batak. Iya. Lu bilangin deh sama Pai deh. Gue bilang apa? Lu dicariin tulang lu gitu. Oh lu sama Pai manggil tulang ya? Manggil tulang dia. Kalau enggak gue marahin, ibunya Manurung kan. Oh iya. Ibunya Manurung kan dia. Itu yang ngeh duluan siapa itu kalau? Iya. Oh iya? Dia yang ngeh duluan. Karena dia tahu kan gue Manurung. Gue juga baru tahu kalau ibunya dia Manurung. Gue taunya dia si Burian kan ya. Gue nggak tahu kalau ibunya Manurung. Dia cerita. Oh nyokap gue Manurung banget. Wah. Berarti gue manggil tulang nih kata dia. Oke lah beres, siap lah gue bilang. Kau bikin dulu lah kopi dulu. Kapan lagi lu dibikin kopi sama Pai Sleng kan?
PIP. PIP. Iya. Tapi iya, keren juga kali ya sama Pai sama Esra ya bikin Batak. Iya dong, sama Esra, sama Pai. Ini banyak yang ngomong soalnya. Drummer Batak siapa ya drummer Batak? Drummer Batak, Posan. Posan nih. Abang kenal Posan? Tahu. Posan Tobing, Kotak. Tahu. Oh, dia juga mau. Banyak yang mau kok. Lagi pada kangen semua pengen bikin sesuatu di Batak. Iya, lu langinin lah lu yang... Gue, kalau gue soal ngipasin gue ntar, Kang. Lu kipas-kipasin aja mau sih. Mereka mesti digituin, bro. Yo. Nah, ini gue kalau lu nggak ngomong ini, gue nggak terpikiran tuh. Kan tugas gue itu. Iya, lu aja yang kipas-kipasin. Kan gue John Reed gue. Hah? John Reed-nya Queen gue. Oh iya benar. Si Pai kan dia biasa jadi produser, ya nggak sebentar doang lah, cuman tinggal yang ngipas-ngipasin doang. Enggak sempat ngobrol juga gue sama si Bang Pai. Bang, ini, iya sih pengen. Belum tahu aja nih musuhnya siapa. Dia bilang gitu, lagi jadi musuh deh. Next, apa sekarang Rox gimana Bang? Project-projectnya? Gua kemarin kan nih gue sibuk bikin Dead Distortion ya, band. Oh iya, Dead Distortion itu ya? Ya. Yang drummernya anak umur 13 tahun tuh? Ya gua anggap tuh seperti solo gua lah, tapi dalam bentuk band. Nah, ini gue sekarang nih baru mulai lagi nih sama Rox nih tahun 2020 ini. Kemarin kan gue sibuk sama mereka tuh 3 tahun tuh. Sampai Rox juga agak terbengkalai ya. Dan lagi juga anak-anak Rox lain juga masing-masing punya ini sih. Tapi kita lagi mau komitmen lagi nih untuk mulai eksis lagi. Terakhir kan Rox bikin album tuh 2017. 2017 ya udah. Yang pas 30 tahunnya Rox tuh. Itu terakhir. Ya, gila tuh band gokil ya, sampai katanya fansnya, salah satu fansnya adalah Presiden Republik Indonesia ya. Nah, Jokowi datang. Oh, Jokowi datang ya? Waktu gue main di Java Rockin' Land, gue lagi hancur lagi tuh, wah gila. Hancur gimana? Gue waktu itu tahun berapa ya? Dia masih jadi gubernur bro, masih gubernur DKI. Gue hancurnya malam itu, gue besok supaya gue enak tidur nih, gue ke teman gue lagi ke studio teman gue, ketemu teman gue yang suka minum obat tidur, gitu loh. Gue minta satu sama dia, bro besok gue manggung nih, supaya tidur gue enak, gue bagi obat lu dong. Dia bilang, tapi Bang Is nih obat nih bisa dipakai tidur, bisa dipakai ngelayap, kata dia. Maksud lo? Ya lu kalau emang lu besok manggung lu buat tidur aja, katanya. Kasih gue satu nih, terus jam 12 malam di rumah gue tenggak lah, gue tidur kan. Tapi kok nggak tidur bro, malahan lu. Wah kacau nih. Besok gue manggung tapi gue nggak tidur. Udah, besoknya manggung lah kita nih di Java Rockin' Land, Ancol. Sebelum manggung kita main sore tuh. Sebelum manggung Jaya bawa vodka, Absolut vodka. Ya buat panas-panasan doang lah. Minum lah tuh gitu kan. Terus. Nggak taunya begitu gue mau main, pecah tuh obat tuh bro. Ngeri kalau gue begini men. Orang gue nggak pernah ngobat udah lama banget. Gue masuk gue buat tidur bukan buat mabok. Iya. Jadi begitu gue, begitu mau naik panggung gue ini loleng lo. Gila lo, gue nyanyi rock bergema tiduran, ngeri ya. Jokowi yang nonton. Gue bilang nggak mantap, makanya tuh diundang tuh gue tuh. Iya, ada fotonya tuh. Gila gue liat, wih ini kayaknya Bapak Trison Manurung pengen masuk ke Senayan nih. Udah pakai batik, salamannya sama Jokowi, kayaknya udah mulai jadi caleg. Jokowi nonton tuh. Caleg Dapil 2, nggak ada niatan ke politik? Enggak, belum. Enggak, belum. Ada belumnya? Ada belumnya. Ada belum ya berarti? Belum bro, gue masih apa ya, masih enjoy lah di dunia rock and roll. Masih aja udah mereka. Biasanya yang ikut-ikut politik itu kan mereka sudah susah berkarya. Kayak si botak itu tuh kan. Bisa. Sudah susah berkarya deh ikut politik kan, mau nyambung hidup aja sebenarnya. Berarti next mau bikin sesuatu lagi sama Rox? Iya. Terus sama project lagu Batak ya? Nah itu lo ya. Gue tunggu ya. John Reed-nya lah. John Reed. Bang Trison Manurung, terima kasih banyak Bang. Oke, Robert. Horas Bang. Horas. Mau lihat